Ini adalah video perjalanan menuju rumahku, pulang dari orang tuaku. Gelap, sunyi, sepi. Hanya ada suara hewan. Yang di daerah kami, hewan itu bernama jangkrik. Hari ini aku menulis tentang kondisi masyarakat di sini, di sekitar rumahku. Mayoritas masyarakat di sini adalah petani. Pendidikannya kurang terlalu tinggi secara formal, namun dari segi keilmuan, mungkin jika dibandingkan dengan sarjana pertanian, beranilah. Hari ini aku pulang dari rumah orang tuaku bertepatan dengan hari pertama anak-anak masuk sekolah. Ada yang menyayangkan kenapa sekolah hanya masuk 1 hari dan diteruskan dengan belajar di rumah karena situasi saat ini yang sedikit runyam kalau dituliskan. Sebut saja kondisi pandemi COVID-19. Aku baru mengetahui kalau alma mater adalah bahasa Latin yang berarti pengasuhan ibu. Maka aku heran ketika bekas tempat sekolah disebut sebagai alma mater. Mungkin kemunculannya amat membanggakan karena sekolah sebagai tempat pendidikan menjadi orang tua yang mengasuh anaknya. Karena sekolah dianggap sebagai pengganti orang tua, maka wajar penyesalan orang tua kepada anaknya yang hanya 1 hari sekolah. Penyesalan itu pasti karena orang tua yang sibuk mencari nafkah untuk keluarganya terganggu. Atau mungkin bisa jadi karena kesal melihat anaknya tidak belajar di rumah. Ada kekacauan dalam kacamataku ketika anak disebut tidak belajar di rumah. Antara pemahaman orang tua kepada sekolah bahwa sekolah adalah satu-satunya tempat yang mampu mendidik anaknya. Mereka lupa bahwa pendidikan yang utama adalah rumah. Jelas, ini bukan kesalahan orang tua anak. Hanya mungkin pandangan mereka pendidikan adalah hal yang rumit, yang jika diberikan kepada anak itu pusing dan tak mampu mempelajarinya. Maka dari itu, ketika anak berada di rumah, mereka bingung harus mengajarkan anaknya apa agar anak merasa pusing seperti di sekolah. Ketika isu konspirasi meruncing, khususnya ketika corona ada, maka aku terpancing dengan konspirasi dunia pendidikan. Aku curiga ada yang memonopoli pendidikan. Konspirasi ini yang menyebabkan orang tua tidak memahami bahwa anak disuruh membeli sesuatu itu adalah pendidikan. Ketika anak mengerjakan pekerjaan rumah, itu juga pendidikan. Dan orang tua tidak tahu bahwa sesuatu yang tidak disukai tapi harus dipelajari itu namanya pemaksaan. Atau secara kasar, aku menyebutnya pemerkosaan. Pendidikan bukan melulu tentang sesuatu yang rumit untuk dipelajari, melainkan sesuatu yang jika kita menggelutinya mampu mengembangkan potensi, meski hal yang paling sepele. Untuk masalah ini nanti aku akan menulisnya kemudian. Kembali kepada masyarakat di sekitarku. Masyarakat di sekitarku mempercayai bahwa sekolah mampu membawa anaknya ke arah yang lebih daripada orang tuanya. Betul, memang demikian kenyataannya, meskipun sebenarnya ada pemaksaan di dalamnya. Perlu perenungan sesaat bahwa alma mater adalah ibu yang mengajarkan sesuatu, maka pendidikan adalah mendidik seperti kasih dan sayang ibu.
Pendidikan bukan melulu tentang apa yang tertulis dalam kurikulum, yang bagiku itu sulit untuk dimengerti. Pendidikan harus seperti ibu yang mampu menjaga anaknya sehat, lahir, dan batin. Mampu menjadikan anaknya kuat ketika lemah, mampu mendukung ketika dirinya menemukan semangat, dan mampu menjadi pendorong ketika dia mengalami kemajuan. Mampu mengembangkan imajinasi, dan mampu menumbuhkan kreativitas dalam diri. Bukan kesalahan orang tua ketika sekolah menjadi sesuatu yang eksklusif, tetapi menjadi kesalahan mutlak bagi orang yang mengerti namun membiarkan ini terjadi. Maka pembiaran ini menjadi persekongkolan dalam pendidikan. Aku masih akan menulis tentang ini karena aku yakin banyak orang yang aktif di dunia pendidikan, mereka mengerti tentang ini. Namun mereka sama seperti aku, tak mampu melawan realitas. Dan sekarang seperti biasa, aku pun hanya mampu menulis dalam diary.